Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril, saya dari kelas 12 IPA. Sini saya akan membahas materi tentang kehidupan pada masa demokrasi terpimpin. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Kehidupan masa demokrasi terpimpin dimulai dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, Dekret Presiden dilatar belakangi oleh kegagalan konstituante untuk menetapkan undang-undang baru sebagai pengganti UUD 1959. Nah, konstituante ini adalah dewan yang dibentuk dengan tujuan untuk menetapkan undang-undang baru. Namun selama 3 tahun dia tidak menemukan titik terang untuk menentukan undang-undang baru. Sehingga Presiden Soekarno turun tangan dan mengatakan bahwa Dewan Konstituante telah gagal melaksanakan tugasnya, sehingga akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada 5 Juli 1959 yang biasa kita sebut dengan Dekret Presiden, yang isinya pertama, tidak berlakunya kembali Undang-Undang 1950. Yang kedua, berlaku kembali Undang-Undang 1945. Yang ketiga, dibubarkannya konstituante. Dan yang keempat, pembentukan MPRS dan DPAS. Kemudian, demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem yang menganut pemerintahan presidensial, di mana presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Nah, pada demokrasi terpimpin ini, presiden itu sangat berkuasa. Hampir semua komando diambil alih oleh seorang presiden atau pemimpin. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi terpimpin. Yang pertama, kekuasaan presiden sangat besar. Jadi pada masa itu satu orang pemimpin menjabat sebagai presiden dan kepala pemerintahan, yaitu Presiden Soekarno. Nah, kekuasaan presiden sangat dominan, bahkan hampir semua komando berada di bawah tangan presiden. Kemudian peran partai politik dibatasi. Jadi partai politik saat itu hanya bertugas sebagai penyampaian amanat kepada rakyat Indonesia dari presiden. Kemudian peran militer dalam pemerintahan semakin kuat. Selanjutnya, pembentukan MPRS, DPAS, dan DPR-GR. Untuk menjalankan roda pemerintahan, Presiden Soekarno membentuk beberapa lembaga baru. Yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Tugas dari MPRS ini adalah menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Kemudian ada Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Tugas utama DPAS adalah mengajukan usulan-usulan kepada presiden dan menjawab pertanyaan-pertanyaan presiden. Yang ketiga ada anggota DPR gotong royong atau biasa disebut dengan DPR-GR. Adalah anggota DPR ini sebanyak 283 anggota yang terdiri dari 130 wakil partai yang berasal dari partai PNI, NU, dan PKI, ditambah dengan 153 anggota untuk golongan fungsional. Nah, tugas utama dari DPR gotong royong ini yaitu membantu presiden dalam melaksanakan ketetapan MPRS. Kemudian, pemikiran politik Presiden Soekarno tentang demokrasi terpimpin. Nah, pemikiran politik Presiden Soekarno ini terangkum dalam Panca Azimat,
Yang pertama ada Nasakom yang dianggap dapat menyatukan rakyat Indonesia pada saat itu. Yang kedua, azimat yang kedua yaitu Pancasila yang dijadikan sebagai dasar dan filsafat negara. Kemudian yang ketiga ada manifestasi politik Undang-Undang 1945, Sosialisme Indonesia, Negara Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia, atau disingkat Manipol Usdek. Yang keempat ada Trisakti yang terdiri dari berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian pada bidang kebudayaan. Yang kelima ada berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Nah, itulah penjabaran panca azimat yang dikatakan Soekarno pada pidatonya tahun 1965. Nah, panca azimat inilah yang menjadi dasar Soekarno dalam menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Selanjutnya, Kabinet Kerja. Pada 9 Juli 1959, Kabinet Juanda dibubarkan dan digantikan dengan Kabinet Kerja yang dilantik pada 10 Juli 1959. Nah, dapat dikatakan bahwa Kabinet Kerja ini merupakan kabinet pertama yang dibentuk pada masa demokrasi terpimpin. Nah, Kabinet Kerja ini memiliki 3 program kerja yang disebut dengan triprogram. Yang pertama yang berisi penyelesaian masalah sandang dan pangan. Yang kedua peningkatan keamanan dalam negeri, dan yang ketiga pengembalian Irian Barat. Jadi pada masa ini tugas yang paling utama yaitu pengembalian Irian Barat. Kemudian kebijakan pada masa Kabinet Kerja. Yang pertama, Presiden membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Yang kedua, Presiden membubarkan Partai Masyumi dan PSI dikarenakan kedua partai ini terlibat dalam pemberontakan PRI atau Permesta. Kemudian Presiden membentuk suatu lembaga yaitu Front Nasional. Kemudian Presiden mengambil alih pimpinan tertinggi militer. Jadi pemimpin militer pada saat itu diambil alih komandonya oleh Presiden Soekarno. Kemudian Presiden menerapkan paham Nasakom yang dianggap pada saat itu dapat menyatukan rakyat Indonesia. Kemudian Presiden membentuk suatu resimen Cakrabirawa. Dan yang terakhir, pengangkatan Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup berdasarkan ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963. Nah, kemudian ada Kabinet Dwi Kora I. Kabinet Dwi Kora I dibentuk pada 27 Agustus 1964. Presiden Soekarno mengumumkan susunan baru kabinet yang dinamakan Kabinet Dwi Kora I. Nah, terjadi peristiwa gerakan 30 September 1965 pada masa Kabinet Dwi Kora I. Kemudian pembentukan Kabinet Dwi Kora II. Pada 21 Februari 1966, Presiden melakukan reshuffle kabinet yang dinamakan Kabinet Dwi Kora II atau penyempurnaan dari Kabinet Dwi Kora I sebelumnya. Kemudian pada masa kabinet ini, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Supermar kepada Maijen Soeharto. Selanjutnya, politik luar negeri Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia lebih terarah kepada blok timur, dikarenakan
Presiden Soekarno kecewa kepada blok barat. Selanjutnya, kebijakan ekonomi di masa demokrasi terpimpin. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin tidak lebih baik dibandingkan pada masa demokrasi liberal. Hal ini dikarenakan masih tingginya angka inflasi, defisit anggaran, kelangkaan barang, dan masih banyaknya pengangguran. Pada masa 1963, Presiden membentuk suatu Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas yang diketuai oleh Presiden Soekarno sendiri. Kemudian pemberantasan Irian Barat. Pemerintah membentuk Tri Komando Rakyat atau Trikora yang berisi gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, kibarkan bendera merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Dan yang ketiga, bersiaplah untuk mobilitas umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Jadi pembebasan Irian Barat ini sebenarnya sudah berlangsung pada masa demokrasi liberal. Namun pada masa demokrasi terpimpin ini lebih obsesif atau mengandalkan kekuatan militer, sedangkan pada masa demokrasi liberal itu lebih mengandalkan lewat jalur diplomasi. Selanjutnya, konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Konflik yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia sepanjang 1962 hingga 1963. Konflik ini berawal dari keinginan Federasi Malaya untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaya yang ditentang oleh Presiden Soekarno. Kemudian yang terakhir, proyek Mercusuar. Dalam pelaksanaannya, proyek Mercusuar berkaitan dengan penyelenggaraan Asia Games keempat yang akan dilaksanakan di Jakarta pada 1962. Nah, Presiden memanfaatkan momentum Asia Games untuk menunjukkan kebesaran Indonesia kepada dunia. Jadi pembangunan proyek Mercusuar ini memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu sebagai gedung penyelenggaraan Asia Games, dan yang kedua untuk menunjukkan kebesaran negara Indonesia kepada dunia. Oke, sekian pembahasan dari materi kehidupan pada masa demokrasi terpimpin. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.